Berapa sifat yang wajib di para rasul? Jumlahnya ada berapa? 4. Sidik, amanah, tabligh, patona, kizib, hianat, kitman, biladah. Benar, terpercaya, menyampaikan, dan pintar. Dusta, hianat, menyembunyikan, dan bodoh. Sifat amanah, arti amanah terpercaya. Wajib akli para rasul memiliki sifat amanah. Wajib menurut akal, rasul memiliki sifat amanah. Terpercaya amanah itu. Terpercaya. Mustahil rasul hianat. Kebalikannya. Kebalikan atau mustahil dari amanah adalah hianat. Gak bisa dipercaya. Tukang hianat. Mustahil. Arti wajib akli amanah. Akal goriji mengerti jika rasul memiliki sifat amanah. Jelas ya? Akal kita mengerti jika rasul itu amanah. Dan kalau tidak amanah, kita nggak ngerti. Akal kita nggak nerima. Dalil nakli dan akli secara logika. Dalil akal ya. Pasti rasul itu amanah. Karena jika rasul hianat, meninggalkan kewajiban dan sunnah, kemudian melakukan yang haram makruh, maka pasti umatnya pun diperintahkan demikian ya. Jadi kalau rasul tidak amanah, rasul itu hianat, pasti rasul itu kan mengerjakan yang dilarang oleh agama. Dan pasti kita juga disuruh melakukan itu, gitu ya. Dan itu mustahil. Dalil al-naklinya surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Nggak ada lagi contoh, nggak ada lagi kudwah yang wajib kita ikuti kecuali Kangjeng Nabi. Karena Nabi itu adalah contoh bagi semua umat, bagi semua manusia. Semuanya ada di Kangjeng Nabi ya. Mau ibadah, lihat Kangjeng Nabi. Mau berumah tangga, lihat rumah tangga Kangjeng Nabi. Bersosial, berpolitik, bernegara, mau bisnis, mau dagang, semuanya. Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi. Tidur, makan, minum, semua ya. Jadi kita tinggal ngikutin Nabi. Hanya Kangjeng Nabi yang menjadi contoh suri tauladan. Dan ini yang paling berat ya. Ini tugas yang paling berat nih. Menjadi contoh ya. Kalau memberi contoh gampang nggak? Ngasih contoh gampang nggak? Ngasih contoh, memberi contoh mudah nggak? Gampang ngasih contoh. Ini contohnya begini ya, gitu ngasih contoh. Tapi kalau menjadi contoh gampang nggak? Itu yang susah mah ya. Kalau ngasih contoh mah contohnya gini ya, gampang. Memberi contoh mah gampang. Tapi yang sulit itu menjadi contoh.
kitanya yang jadi contoh. Itu yang sulit. Nabi mah ya memberi contoh, ya menjadi contoh. Kita mah gampang nyontohin doang kan gitu. Jadi contohnya mah nggak bisa. Dan ini sekali lagi ya, ini jurus ampuh suksesnya Kangjeng Nabi dalam berdakwah dan berjuang. Tadi yang pertama sidik ya. Nah, yang sekarang senjata yang kedua adalah amanah. Jangan menjadi pengkhianat. Kita harus selalu bisa dipercaya. Jadi orang yang terpercaya. Makanya Nabi mah ya dari muda saja kan ketika sedang berbisnis dengan Siti Khadijah ya masih bujang itu sebelum nikah. Nabi sudah diberi gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya, Al-Amin itu. Dan itu kesuksesan Nabi dalam berdakwah ini. Jangankan 100.000, jangankan 1 juta, kasarnya 100 perak pun, kalau masalah keuangan, Nabi sampaikan kepada Siti Khadijah. Jadi benar-benar terpercaya, ya. Amanah, sampai Al-Amin, ya. Julukannya juga. Dan gara-gara itu pula, Siti Khadijah sampai kepincut oleh Kangjeng Nabi. Salah satunya karena kejujuran Kangjeng Nabi, dan ini akhlak. Ya, nggak usah capek-capek ngemutihin kulit kita mah, ya. Nggak usah capek-capek ngedandanin fisik kita mah, ya. Akhlak aja kalian dandanin sehebat-hebatnya akhlak. Orang semua tunduk kepada kamu, terpesona kepada kamu. Ini bayangkan, Khadijah itu saudagar kaya kan di Mekah itu ya. Muhammad itu siapa kan? Cuman anak yatim miskin. Tapi sampai dilamar sama Khadijah ya. Gak ada ceritanya perempuan ngelamar lelaki mah ya. Kecuali Siti Khadijah. Kenapa itu sampai dahsyat begitu Nabi? Punya aura apa Nabi? Ini salah satunya. Al-Amin. Nabi punya sifat amanah. Maka jaga kepercayaan itu ya. Ya termasuk kepercayaan kepada Allah. Jika Allah sudah tidak percaya kepada kita, ya Allah nggak bakal menitipkan apapun kepada kita ya. Belajar. Didik diri kita. Nanti kamu jadi pemimpin, jadi ustadz, jadi kiai, atau jadi apa saja, jadi pedagang, jadi pejabat. Ya. Itu semua kan amanah, kepercayaan. Santri amanah. Anak kalau kamu nikah nanti kalau dikasih anak sama Allah amanah. Tapi kalau kamu sia-siakan kepercayaan itu, jangan harap Allah memberikan lagi amanahnya kepada kita. Nggak bakalan. Nih Manda, titip motor ya, saya mau mudik. Ya, tetangganya nitip motor sama Manda. Mudik ke Jawa tetangganya. Itu amanah dijaga sama Manda dengan baik. Diurus, dijaga. Yang punyanya pulang, dipinta titipannya. Begitu dipinta, motornya bagus. Nggak ada masalah. Kira-kira itu si tetangga nanti bakal mau lagi nggak nitip sama Manda? Bakalan. Bahkan mungkin nanti mau mobil ya terus meningkat. Karena kepercayaan ya. Tapi kalau baru dititipin motor aja, pulang mudik, spionnya hilang, knalpotnya rusak, sama Manda dipakai mulu kali motornya ya. Pakai ngebuburit, ditabrakin, wah rusak. Itu yang punya pas pulang teh kapok udah. Boro-boro mau nitipin mobil atau uang yang lebih banyak, baru titipin motor aja udah nggak terpercaya kan begitu. Begitu amanah ya. Baru dititipin santri 3 udah nggak pernah diajarin, tinggalin mulu, ya gimana mau banyak santrinya. Begitu amanah. Baru dititipin harta
sebulan 3 juta, tapi udah nggak pernah ngaji, sholat ketinggalan, ya gimana mau Allah nitip miliaran, kasih 3 juta aja udah ibadahnya lalai, begitu amanah. Baru dikasih kesehatan sedikit aja, udah nggak mau ibadah, ya udah tarik lagi kesehatannya sama Allah lah. Nauzubillah ya. Maka jangan pernah menyia-nyiakan amanah. Ini menjadi modal ya. Termasuk masyarakat. Masyarakat nggak bakalan tunduk kepada kita kalau kitanya nggak dipercaya ya. Kepada guru juga sama. Kamu pasti banyak diberikan kepercayaan. Tapi kalau kamunya hianat, ya guru pun nggak bakal lagi mau ngasih kepercayaan. Pada siapapun ya. Sekali lagi ini modal, senjata. Kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses dan berhasil. Modal dasar ini. Selain sidik, kita harus punya sifat amanah. Sebagaimana para rasul. Kepercayaan itu bagaikan gelas atau piring ya. Gelas kalau piring sudah pecah, nggak bisa lagi diperbaharui ya. Mau dilem bagaimanapun, ya sehebat-hebatnya ngelem tetap nggak seutuh seperti gelas yang baru. Itulah kepercayaan. Kamu kalau udah berkhianat kepada seseorang, mungkin kasih sampai kiamat kamu nggak bakal dipercaya lagi. Paling susah mengembalikan kepercayaan. Maka harus hati-hati banget ya. Sekali orang kecewa seumur hidup, dia tidak akan pernah bisa percaya. Kamu juga ngerasa kan sama temen ya, pinjam duit, seminggu diganti, udah seminggu boro-boro ngeganti, nongol juga kagak ada, di WA aja nggak aktif. Udah itu, seumur-umur kamu nggak bakal mau minjemin duit lagi sama orang kayak begitu. Hianat kan begitu. Nggak amanah kan begitu. Ini penting ya. Jiwa amanah, sifat amanah. Pandangan hukum syara terhadap sifat amanah. 1. Syara memerintahkan seluruh rasul dan selain rasul kita berarti ya untuk berlaku amanah. Mengapa? Karena dalam Al-Quran As-Saff ayat 3 Allah berfirman, kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Hati-hati ya. Orang kalau tidak amanah, murka Allah sangat luar biasa. Ya kayak tadi ya, jangankan Allah ya, manusia aja kan gedeg kan gitu. Seminggu saya bayar, kan gitu ya. Lagi minjemnya mah manis kan gitu. Seminggu kayak tadi tuh keadaannya, udah gedeg kita. Murka banget kan kita kayak murka. Allah juga sama begitu kata Allah. Ngomongnya mah iya. Ya Allah, ntar kalau udah sehat saya mau tahajud, sehatkan saya kan begitu ya kita kalau lagi sakit. Mau ngaji, mau ngapal, dikasih aja sehat sama Allah, lupa ya udah. Nggak lama itu ya, nikmat itu nggak bakal lama ya. Atau kita nih para ustadz, para dai yang suka ngomong mulu, ngajar mulu, ngasih nasihat mulu, hati-hati juga ya. Karena ayat ini juga kita nih. Ke jamaah kayak yang iya, tahajud, bangun jam 2 para jamaah, tahajud itu luar biasa. Dia subuhnya kesiangan. Murka Allah sama orang kayak begitu ya. Oh ya, bersih, dianya tidur di kobong. Murka Allah begitu ya. Hati-hati ya, ciri orang pengkhianat. Nauzubillah. Ngomongnya pintar gitu ya, ngomongnya manis gitu. Tapi kelakuannya ya. Makanya daripada nggak bisa ngerjainnya, jangan banyak ngomong dulu gitu ya. Gak usah banyak ngomong dulu. Lebih baik sedikit bicara, banyak bekerja. Daripada banyak bicara, sedikit kerja. Siapa coba? Yang sedikit bicara banyak kerja siapa coba? Contohnya kayak apa coba?
Orang yang sedikit bicara tapi banyak kerja siapa? Ngomongnya dikit, ya. Nggak banyak ngomong tapi kerjanya. Waduh, siapa? Maling ya. Maling kalau banyak ngomong ketahuan nggak? Copet ya di mobil, di angkot gitu ya. Kalau banyak ngomong ketahuan nggak? Makanya maling copet nggak pernah banyak ngomong ya. Kerjanya tangan yang kerja kan ya. Wah kerjanya mah. Tapi bukan itu maksudnya ya. Bukan maling maksudnya. Jadi orang jangan banyak ngomong. Mendingan lebih banyak bekerja gitu. Tapi jangan kayak maling atau ya. Hati-hati ya. Benci Allah terhadap orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa ngerjain. Itu disebutnya hianat. Hianat dari omongannya. Nggak bisa dipercaya berarti omongannya. Sodako, sodako, ayo sodako. Dianya pelitnya minta ampun ya. Nggak usah ngomong sodako mah. Dianya pelit mah ya. Dua, asyari Allah dan Rasul membenarkan akal atas wajib akli. Jelas ya. Akal mempercayai Allah, Nabi, Rasul amanah dibenarkan oleh Allah dan Rasul ya. Pemikiran akal semacam itu. Tiga, anjuran kepada juru dakwah. Wah, ini nih calon-calon ustadz kalian, calon-calon kiai ya, yang nanti kerjaannya ngajar, ceramah ya, nasihat. Anjuran kepada juru dakwah, orator, ustadz, ajengan ya, agar mengajak umat kepada jalan yang benar dengan ucapan serta perilaku. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Menunjukkan dengan kelakuan itu lebih baik daripada dengan lisan. Ini kemarin yang habis sampaikan ya. Hati-hati, jangan banyak ngomong. Takutnya omongan kita jauh dari perilaku. Mendingan banyak berkarya, banyak bekerja. Bahkan itu menjadi dakwah yang paling efektif. Ya. Daripada kayak tadi kan ya. Ngaji. Dia misalnya nggak ngaji. Kurang efektif. Mendingan nggak usah ngomong tapi dianya ngaji. Nah, orang pasti percaya. Gitu. Ingatin ya. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Lebih baik kita banyak berkarya atau bekerja ya. Ingatin ya. Ini susah soalnya ini meraktekin ya. Kita teh pengen aja ngomong teh kan gitu ya. Aduh. Ya. Baik kalau lagi musyawarah. Pengen aja ngomong teh kan gitu ya. Pengen aja ngeritik, pengen aja ngasih saran, pengen aja ngasih ide kan gitu. Ya bukannya nggak boleh ya. Tapi kadang orang ada yang pinter ngasih saran doang, ngeritik doang, ngerjainnya emang enggak. Ini yang bahaya. Gitu. Ya kalau dia ngomongnya jago, kerjanya jago sih nggak ada urusan ya teman. Hati-hati ya. Apalagi dalam berdakwah. Gak usah banyak bicara dalam dakwah. Kerja nyata saja. Nanti juga umat menilai dan mengikuti gitu ya. Asal kita kerja juga, masyarakat kayak ngikutin lah, menilai. Kecuali orang yang udah keras hatinya mungkin ya. Orang yang udah gelap mungkin ya. Udah dicontohin, udah apa, nggak ngaruh dia mah gitu. Cuek aja misalnya, wah itu mah mati mungkin hatinya itu menauzubillah ya. Tapi kalau orang-orang yang hidup, insya Allah ya paham. Dia lebih nerima dicontohin daripada diomongin gitu ya. Gak usah ngomong-ngomong berjamaah, Pak, Bapak aja ke masjid gitu kan ya. Daripada Bapak ngebusah nyuruh saya berjamaah, Bapaknya tidur, buat apa kan begitu. Nggak ada artinya. Nah itu yang dimaksud dilalatul hal aula min dilalatil makol gitu.
atau kakak ke adik gitu ya, dan seterusnya ya dalam memberi nasihat. Ini senjata mulu, ini modal mulu disampaikan di sini untuk perjuangan kita kelak di masa yang akan datang. Ya dekat-dekatnya dari mulai di sinilah di pesantren, terapin ini. Para pengurus yang gedean ke yang kecil, mulai terapin ya. Jadi orang jangan banyak ngomong, tapi harus banyak bekerja nyata gitu ya. Kalau kamu ingin didengar, kalau kamu ingin diturut, kalau kamu ingin dihargai, kalau kamu ingin dihormat, itu ya. Walaupun itu bukan tujuan. Tiga sifat tabligh. Nomor 3 dari sifat yang wajib di Rasul, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Wajib akli para Rasul memiliki tabligh. Dalam arti Rasul wajib menyampaikan seluruh perintah Allah kepada umat. Menyampaikan tabligh itu wajib. Ya termasuk kita ya. Harus mau menyampaikan. Arti wajib akli tabligh sama ini ya, wajib akli secara akal goriji kita mengerti nerima kalau Rasul itu memiliki tabligh. Akal kita nggak ngerti kalau Rasul tidak mempunyai tabligh. Perlawanan tabligh itu kitman ya, kitman itu menyembunyikan, kalau tabligh menyampaikan. Dalil akli dan nakli. Dalil aklinya, jika para Rasul memiliki sifat tabligh, sebab wajib para Rasul memiliki sifat tabligh. Sebab jika tidak memiliki tabligh berarti Rasul kitman ya. Pasti kita juga diperintahkan untuk berbuat yang sama dan menyembunyikan perintah Allah. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Jadi kalau Rasul misalnya nggak tabligh, ya kita juga disuruh menyembunyikan berarti ya. Sedangkan kan perintah Allah nggak begitu. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang didapat dariku walaupun hanya satu ayat ya. Jadi untuk masalah kebenaran mah sedikit banyaknya atau seapapun, kalau kita sudah mendapatkan kebenaran atau ilmu wajib kita sampaikan ya. Walaupun baru sedikit wajib disampaikan. Ntar aja lah ngajar mah, kalau saya udah bisa Jamul Jawame misalnya, udah bisa Alfiah, nggak begitu ya. Apa kamu bisanya? Ikro udah. Jadi walaupun baru seayat, 2 ayat, sehuruf 2 huruf, kalau kita udah bisa, orang kalau minta diajarin, ajarin. Wajib ya. Dan kata Allah, janji orang yang mau mengamalkan ilmunya ditambah. Itu ya. Jangan takut ya. Ilmu beda sama harta. Harta mah semakin dikasihin, habis harta mah ya. Tapi ilmu mah semakin dikasihin, tambah terus nambah. Yang asalnya kita nggak tahu jadi tahu. Itu janji Allah. Itu hebatnya ilmu ya. Wajib sampaikan. Apalagi kalau ada yang minta, wah itu mah udah jangan sampai ditolak gitu ya. Minta diajarin, minta privat, minta ngaji, minta khutbah, apa aja gitu ya. Wah itu mah udah jangan sampai kita nolak atau berbagai alasan ya. Udah nggak boleh. Ajarin. Jangan bilang nggak bisa, saya mah masih muak. Ajarin ya. Kasih tahu, ajarin. Karena nggak mungkin Allah mengirim orang kepada kita kalau kita tidak diberi kemampuan. Nggak mungkin ya. Allah jahat amat kalau begitu ya. Ngirim orang ke kita, minta sesuatu, kitanya nggak bisa. Jahat kalau begitu. Ya ketika kita bilang nggak mau ya karena malas aja biasanya kan itu ya. Akhirnya orang malas makan 1000 alasan. Ya. Berlindung di balik alasan orang malasnya. Saya mau belum lama, pesantrennya juga, ngajinya juga nggak bisa, apa aja alasan kan gitu. Saking kagak mau ngajarin ya, saking nggak mau ngajarin. Jangan ya.
Ini tugas kita. Balighu anni walau ayah. Sebab orang yang menyembunyikan ilmu seharusnya disampaikan, maka ia akan dapat siksa laknat. Hati-hati. Coba-coba kita nyembunyiin ilmu dari Allah yang udah kita dapat, laknat, naudzubillah. Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah diturunkan kepadanya dari Al-Quran, dari kitab, penjelasan, petunjuk, ya, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Nauzubillah. Ya. Nggak boleh pelit ilmu, ya, nggak boleh pelit ilmu, nggak boleh merahasiakan ilmu, ya. Dilaknat kita. Dalil nakli sifat tabligh dalam surat Al-Maidah 92, dalil naklinya. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan terang. Dalilnya itu, ya. Artinya begini, orang mau ngedengerin atau tidak, mau nerima atau tidak, nggak ada urusan. Gitu. Tugas kita mah menyampaikan, gitu, ya. Kayak Abi begini nih, udah begini aja, Abi, kamu mau ngedengerin kek, mau bercanda kek, mau mainin apa kek, nggak ada urusan. Tugas Abi nyampein gitu. Kalau Abi nggak ngajar di waktu Abi ngajar sekarang, nah ini Abi dosa. Jadi kalau udah begini mas, tuntas, selesai tugas Abi. Nggak ada urusan sama kamu. Kalau harus ada urusan dengan yang ngedengerin, bisa naik darah terus kita, ya. Ngaji nggak didengerin, ngaji nggak diperhatiin, yang ngaji bercanda, yang ngaji tidur, wah, bisa stres gitu, ya, bisa naik darah gitu. Tapi Allah nggak menuntut itu. Sampein aja, ngomong, ngoceh aja ngoceh gitu. Orang mau ngedengerin kayak mau kagak, bukan urusan kamu. Gitu. Fa in tawallaitum, kan gitu, ya. Walaupun orang-orang berpaling dari apa yang kamu sampaikan, nggak merhatiin atau apa, berpaling itu berarti kan begitu, ya. Nggak jadi dosa buat kita yang menyampaikan, ya. Gitu, ya. Nah, ngapain kemarin juga ngaji, murid pada ngedengerin, udah saya emang nggak ngajar lagi. Kita begitu. Murid mau ngedengerin mau enggak, tugasnya ngajar, ngajar. Gitu. Karena masalah kita bodoh-bodoh banget muridnya, nggak ngerti-ngerti, susah banget, nggak ada urusan. Mau bodoh, mau pinter muridnya, mau bisa, mau enggak, bukan urusan kita. Pokoknya waktu ngaji gitu aja udah. Itu. Tabligh itu begitu, ya. Jadi nggak ada alasan, ya. Kita nggak mau, apalagi nggak ada amplopnya, nggak ada duitnya. Wah, itu mah lebih parah tuh itu mah. Hati-hati, ya. Terutama alumni Miftahul Huda, ya. Ini udah menjadi ciri khas seluruh alumni. Wah, jangan guru kita sudah menitipkan. Nggak boleh kita tidak mengamalkan ilmu. Maka ciri khas alumni Miftahul Huda dimanapun pasti, gitu, punya murid, ya. Mau 2, mau 3, mau majlis taklim, mau TPA, mau santri, pasti. Gitu. Bahkan kerjanya ngegojek, bahkan kerjanya kuli bangunan, bahkan kerjanya dagang, apa saja Ustaz. Asal dia alumni Huda, pasti dia punya murid, gitu. Walaupun ngajarnya cuma maghrib doang, walaupun ngajarnya cuma seminggu doang, nggak ada urusan.
Karena setiap orang beda-beda kan ya. Tapi kalau kamu polos, nanti di rumah nggak pernah punya murid, nah itu yang hati-hati. Takut kita kena laknat ya, karena kamu udah punya ilmu, gitu. Kamu udah pesantren, udah nggak ada alasan ya. Silakan kamu main ke alumni manapun, jangan yang kiai, jangan yang ustadz, jangan. Kiai ustadz mah nggak aneh, punya pesantren ngajar mah ya. Ini mah tukang ojek, ada yang di pasar, pasti punya murid, alumni Hudam. Dan kamu tahu apa rahasia dari ngajar? Kehidupan kita menjadi berkah. Nah, itu ya. Usaha jadi berkah, rumah tangga jadi berkah, semua jadi berkah. Kalau kita hidup mau ngajar. Ya. Tapi kalau nggak mau ngajar, ya tadi ya, boro-boro berkah kan dilaknat. Nauzubillah ya. Usahanya memaju sebulan 10 juta, 10 juta, tapi duit kalau nggak berkah, kata orang tua ya, nggak jadi daki-daki acan, kan gitu ya. Duitnya nggak berkah mah ya, nggak jadi daki-daki acan, kan gitu ya. Tapi walaupun dapat duitnya pas-pasan, kalau berkah mah subhanallah ya. Nggak banyak dapat duit dari kerjanya, tapi karena berkah, wah itu istimewa ya. Ini salah satunya ya, dengan mau ngajar, dengan mau menyampaikan ilmu. Berkah, diberkahi oleh Allah. Hati-hati ya. Tabligh ya, wajib hukumnya. Karena kita udah tanggung nih. Udah tanggung jalur-jalur pendidikan dah gitu ya. Tapi jangan juga merasa menyesal gitu ya. Aduh, nyesal gua pesantren. Ya juga jangan ya. Karena nggak ada lagi yang paling termulia kecuali ini, kan begitu ya. Bahkan meninggalnya juga dianggap syahid, kan begitu. Mana ada kegiatan yang kalaupun sampai meninggal dia mati syahid, mana ada kan begitu. Kecuali salah satunya ngaji pesantren ya. Jadi jangan kagok gitu, jangan tanggung. Udah tanggung jadi orang mulia, muliain sekalian gitu ya. Dari mulai sekarang sampai nanti kita pulang. Termasuk di pesantren, teman minta ajarin, jangan males gitu. Ajarin dong yang kemarin, atau minjem buku dong, minjem buku pelajaran. Kalau kita nggak kasih, nauzubillah ya, takutnya kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Apalagi dia minta ajarin. Ajarin, saya kan nggak ngaji, nah gitu ya. Terangin, jelasin. Pandangan hukum syara terhadap tabligh. Syara menetapkan wajib akli para rasul memiliki tabligh, sehingga diwajibkan para rasul untuk bertabligh. Wajib menyampaikan ya tabligh itu. Ini firmannya, keterangannya Al-Maidah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi semua wahyu, kalau kita mah ilmu ya yang sudah kita dapat dari guru-guru, sampaikan. Sampaikan kepada umat. Ini dalilnya. Dengan ayat ini jelas, apabila para Rasul tidak menyampaikan yang telah diperintahkan oleh Allah, berarti mereka durhaka. Kalipun keadaan demikian mustahil ya. Syarat juga mewajibkan seluruh mukallaf untuk memakrifatkan disertai idrok bahwa Rasul memiliki tabligh. Jelas ini ya. Iman kita sah apabila kita meyakini Rasul tabligh dan dianggap kafir kalau kita tidak mempercayainya. Kemudian syarat juga mewajibkan untuk bertabligh agar menyampaikan dengan garansi dapat pahala, sedang bagi yang tidak akan mendapat siksa. Ini hadisnya nih, man katamal ilma fa'alaihi laknatullah. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka kepadanya laknat Allah. Nauzubillah ya. Perbedaan tabligh, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah ini istilah-istilahnya nih, pahami. Ini supaya nanti jangan salah ya.
ketika kita mau action, mau apa kita nih? Mau tablik, mau dakwah, mau amar ma'ruf, apa mau nahi munkar, gitu ya. Jangan salah ya. Nanti ada tempatnya juga masing-masing. Tablik di mana, amar ma'ruf di mana, gitu ya. Jangan ketukar. Pahami ini istilahnya. Pertama, perbedaan tablik dan dakwah. Tablik, materi yang disampaikan Quran atau hadis dengan sebaik-baiknya, tanpa meninggalkan keaslian yang disampaikan. Jadi kalau yang disebut tablik mah ya, menyampaikan seutuhnya isi Quran dan isi hadis, gitu ya. Seutuhnya. Ini dalilnya nih, hadis Nabi. Qulil haq walau kana muron. Katakanlah hak olehmu walau pahit. Itu namanya tablik gitu ya. Jadi udah nggak ada yang ditutup-tutupin tablik mah ya. Kata Allah haram, haram, halal, halal. Itu tablik. Seutuhnya disampaikan tuh, nggak ada yang disembunyiin. Kedengarannya mau pahit ke, mau manis gitu. Orang mau kesinggung ke, mau nerima, nggak ada urusan tablik. Itu tablik namanya. Dalam tablik ada 3 rukun. Rukunnya nih, kalau yang mau tablik. 1, mubalik orangnya. 2, mubalik bih, materinya harus dikuasai. 3, mubalik ilaihi, jamaah berarti gitu ya. Jadi kalau mau tablik harus ada 3 ini. Harus ada orang yang menyampaikan mubalik, ada materinya yang mau disampaikan, kemudian jamaahnya ada. Syaratnya, kalau kamu mau jadi mubalik, syaratnya 4. Muslim, mukallaf, mampu mengetahui apa yang disampaikan. Jelas ya. Kemudian syarat mubalik bih, materi berarti ya. Materinya harus positif. Jangan memberi peluang kepada kafir untuk melawan. Harus menguasai Quran dan hadis. Nah, ini luar biasa materinya juga ya. Gak sembarangan nih kalau mau tabligh. Kemudian mubalig alih, jamaah berarti ya. Syarat apa jamaah nih? Kalau mau menghadiri tabligh syaratnya gimana seorang jamaah? 1, memiliki alat penangkap yang normal. Harus normal ya. Ngedengar, melihat gitu ya. Tidak ada perlawanan fisik. Jangan sampai jamaahnya berontak gitu ya. Jangan tabligh di tempat yang seperti itu ya. Jamaah yang kayak begitu jangan. Demo, nggak nerima, ricuh, waduh, jangan. Kemudian situasi kondisi toleransi yang memungkinkan. Lihat-lihat dulu situasinya. Kalau kita mau tabligh di satu jamaah, ini jamaahnya gimana nih? Jangan main turun aja gitu ya. Jadi harus ada pertimbangan terlebih dahulu, dianalisa. Yang dimaksud dengan dakwah, nah sekarang dakwah, itu tadi tablighnya ya. Nah sekarang dakwah, kalau dakwah bagaimana? Dakwah mah menyampaikan hukum Allah, mengajarkan ajarannya dengan menggunakan tingkah laku yang layak, perkataan yang adil, sesuai dengan kenyataan, walaupun tidak disebutkan ayatnya. Jadi dakwah mah menyampaikan hukum-hukum Allah, mengajarkan ajaran Allah, tapi dengan cara tingkah laku yang bagus, perkataan yang menarik tanpa menyinggung perasaan, pepatah yang mantap, penuh kebijaksanaan, serta adil sesuai dengan kenyataan. Jadi dakwah mah lebih ini ya, lebih lembut berarti gitu ya, lebih halus. Kalau tabligh mah kan seadanya tadi ya. Kalau kata Allah haram, haram aja udah, tabligh namanya. Tapi kalau dakwah mah enggak, disaring dakwah mah. Lihat jamaahnya, materinya dipertimbangkan, gitu dakwah mah ya. Dalilnya mana? An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kamu harus mengajak kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan tingkah laku dan kelakuan dan pepatah yang lemah lembut. Itu dakwah itu ya. Kalau yang suka ceramah itu disebutnya apa? Ya tergantung. Dia ceramahnya mau pakai gaya mubaligh atau mau pakai gaya dai gitu. Mau jadi pendakwah apa mau jadi mubaligh gitu ya. Kalau mubaligh ya tadi seada-ada. Tapi kalau dia mau jadi dai ya ini lemah lembut gitu ya. Adem isinya tuh ya, nggak nyinggung-nyinggung gitu ya. Bijaksana aja gitu dakwah. Nah inilah yang harus dipahami itu begitu ya. Jadi nanti kalau kita mau menghadapi masyarakat, lihat ini masyarakat udah siap dibawa dakwah apa udah siap dibawa tabligh gitu ya.
lihat dulu gitu. Jangan salah nempatin, bahaya. Tahu masyarakat baru doyan ngaji sekali dua kali kan gitu ya. Kenal Islamnya juga belum lama gitu kan ya. Udah ceramahnya nyerang habis-habisan. Wah, kayak orang Keranggan misalnya. Doyan ngancak. Atau dia mau datang ke majelis taklim juga udah lumayan kan begitu orang Keranggan mah ya. Kalau kita ngadain pengajian di Keranggan, itu jamaah mau datang aja udah lumayan. Ini tiba-tiba di majelis taklim ancaknya disinggung-singgung sama kita. Wah ya. Itu nggak usah nunggu minggu depan pengajian ya. Kayaknya hari itu juga jamaah mundur secara teratur itu bisa-bisa ya. Kalau kita nyinggung kelakuannya ya. Jangan begitu. Nggak berhasil nanti dakwah kita kalau begitu ya. Lihat jamaahnya sama kita ya. Diundang dakwah di kafe kayak Gus Miftah misalnya ya. Isi ceramahnya ayo ngomongin pelacur di neraka misalnya gitu ya. Ya. Ya, kalau dia ngomong begitu, ya jangankan besok diundang lagi, yang ada mungkin preman-preman yang ada di situ juga langsung nyamperin kali ya, bawain golok kali ya Ustadz model kayak begitu ya. Ini harus pintar ya, harus tepat menempatkan dakwah dan tabligh ya. Tahu yang ngaji tukang ngadu ayam jago, wah ayo ngebahas masalah ngadu ayam kan ini. Awas bapak-bapak yang suka ngadu ayam, nanti di neraka bakal diaduin lagi sama ayam. Waduh, tahu dia baru ngaji, baru mau ngaji, belum apa-apa udah disinggung masalah ngadu ayam. Padahal itu tukang ngadu ayam semua ya. Selesai ya. Cara dakwah begitu ya. Nggak panjang umurnya gitu. Nggak panjang umurnya. Dan ingat ya, kalau mereka sudah tidak mau lagi ngaji dengan kita, mau siapa yang menyelamatkan mereka? Gitu ya, ingetin tuh. Kalau mereka udah nggak mau lagi nih ngaji sama kita, tuh siapa yang mau ngingetin mereka? Maka ketika mereka udah mau ngaji sama kita, jaga hati-hati. Ya, jaga hati-hati. Jangan sampai mereka jadi berhenti ngaji, gara-gara omongan kita yang nggak pas, gitu ya. Hati-hati banget itu. Pelan-pelan aja, kayak Wali Songo ya dulu ya. Dakwah di Indonesia kan luar biasa. Pelan-pelan tapi pasti Islam menyebar. Sangat luar biasa. Jadi jangan salah para penceramah nanti. Kamu kalau mau ceramah, mau dakwah misalnya. Pahami, ini harus tabligh apa harus dakwah gitu. Lihat situasinya dulu, analisa dulu. Ini apakah harus materi tabligh apa materi dakwah nih gitu ya. Jangan salah nempatin, bisa berhenti nanti pengajian ya. Harus pinter-pinter lah intinya Maya. Karena ingat, dalam bentuk ikhtiar, bentuk syariat, wajib memaksimalkan syariat. Ingetin itu ya. Jadi jangan asal lah saya mau diundang yang penting ceramah aja terserah saya. Nah, maksudnya begitu. Karena kita dituntut untuk memaksimalkan syariat. Kita kan dikasih tugas berarti untuk menyadarkan mereka. Gimana nih caranya? Oh, harus diempok-empok dulu, harus dielus-elus dulu, harus diusap-usap dulu, ya nggak apa-apa. Dalam rangka memaksimalkan syariat, kan begitu. Nanti kalau udah kebal, baru kalau udah kebal mah ya, kita mau ngomong apa juga dia nggak bakal kesinggung. Kalau udah kebal mah ya. Jangan baru-baru udah disikat, waduh ya. Itu ya, harus pintar, harus cerdas. Tapi ini awalnya, pahami ininya dulu. Perbedaan tabligh dengan amar ma'ruf. Sekarang yang kedua, tadi perbedaan tabligh dengan dakwah. Sekarang dengan amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Amar ma'ruf memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk selalu berlaku baik. Amar ma'ruf artinya memerintah kebaikan ya.
Jadi yang disebut amar ma'ruf mah nyuruh orang supaya berlaku baik, amar ma'ruf ya. Yang kedua nahi munkar. Nahi munkar apa? Melarang seluruh manusia berbuat jahat. Nah itu ya. Jadi amar ma'ruf mah nyuruh kepada kebaikan, nahi munkar mah melarang keburukan. Itu bedanya ya. Yang kedua-duanya harus didampingi dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik, penjiwaan yang mendalam. Sedangkan yang dikatakan tabligh hanya merupakan siaran, tidak memerlukan penjiwaan yang mendalam. Hanya wajib ada didampingi nas Al-Quran dan hadis. Perbedaan tabligh dan taklim. Yang ketiga nih. Tadi yang pertama apa? Tabligh dan dakwah. Kedua, tabligh dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang tabligh dan taklim. Apa taklim? Taklim mah pengajaran secara hukum antara guru dan murid. Mengajarkan pengajaran yang dianggap penting dari yang lainnya menurut ajaran agama Islam. Jadi intinya taklim ngaji ya. Murid sama guru gitu. Ngaji, taklim ngaji. Secara intern teh berarti khusus ya. Beda sama tabligh, sama dakwah tadi ya, amar ma'ruf nahi munkar beda. Jadi taklim khusus gitu ya, istilahnya khusus. Mengajarkan ilmu-ilmu khusus, terus muridnya juga khusus, situasinya juga beda ya, kayak pesantren lah. Pesantren atau di TPA, nah itu taklim tuh disebutnya. Taklim teh begitu ya. Seperti pelajaran praktek sholat, nah kayak begitu ya. Jadi materinya juga memang khusus ya. Cara wudhu, cara bersuci dari haid, nah itu taklim tuh ya. Sedangkan tabligh sifatnya menyeluruh secara intern dan ekstern. Mau di dalam atau di luar jamaah kan itu ya. Mau yang khusus atau yang umum, tabligh mah di hadapan kaum muslimin atau kafirin. Tuh. Bahkan tabligh mah bisa di hadapan kafirin juga ya, sah-sah saja. Juga pelajarannya tidak tentu, tergantung mubalignya saja. Jadi nggak ada ini tabligh mah ya, terserah yang mau nyampein dah. Itu. Tabligh mah ya semacam itu. Sampai situ dulu ya. Nanti dilanjutkan sifat patonah. Nafa'anallah bi'ulumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin pana bima alam tanah. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi